Materi berikutnya adalah adaptasi makhluk hidup. Ya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi, 2 adaptasi fisiologi, 3 adaptasi behavior. Adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh makhluk hidup menyesuaikan terhadap lingkungannya. Ya, ini bisa kita lihat. Ya. Kemudian adaptasi fisiologi, fisioproses di dalam tubuh. Jadi makhluk hidup itu, ya, organ-organ tubuhnya bagian dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ini tidak bisa dilihat karena di bagian dalam tubuh, proses di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adaptasi behavior, itu penyesuaian tingkah laku. Jadi makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, ini. Nah, tujuan daripada adaptasi itu adalah supaya makhluk hidup itu tetap hidup, jadi agar bertahan hidup. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dari ketiga adaptasi tadi, yang pertama adaptasi morfologi. Ya, adaptasi morfologi. Ini contohnya. Yang pertama, berbagai bentuk mulut pada serangga. Ya. Yang kedua, berbagai bentuk paruh, ya, pada burung. Ya. Nah, mulut serangga ini ada 4 bentuk. Ada mulut penggigit, contohnya ini, belalang, jangkrik, lipas. Ada mulut penusuk pengisap, misalnya nyamuk. Jadi nyamuk itu tidak menggigit yang benar. Ya, nyamuk itu menusuk dan menghisap. Kemudian ada mulut pengisap, misalnya kupu-kupu. Ada mulut pengisap penjilat, misalnya lebah dan lalat. Ya, ini semuanya kan bisa kita lihat merupakan bentuk tubuh makhluk hidup, merupakan bentuk mulut. Maka adaptasi morfologi. Morfo itu bentuk. Ya. Kemudian berbagai bentuk paruh. Nah, ini juga begitu bisa kita lihat. Ya, ternyata bentuk paruhnya burung itu berbeda-beda, menyesuaikan diri terhadap jenis makanannya. Ya. Nah, ini misalnya burung kolibri, karena makanannya berupa madu untuk menghisap bunga, maka paruhnya kecil dan panjang. Ya, ini kecil, panjang, tipis supaya tidak merusak bunga. Nah, ini ya. Elang atau Raja Wali, paruhnya pendek, tebal, kuat, runcing karena untuk merobek-robek daging. Ini paruhnya lebar, panjang untuk makan ikan, menangkap ikan. Ya, ini paruhnya, kakinya, ya, menyesuaikan diri terhadap tempat hidupnya, yaitu di lumpur, untuk mencari makan di lumpur, untuk berjalan di lumpur, untuk mencari cacing di lumpur. Ya, kemudian ini, ya, bagian tubuh bagian luarnya, karapak. Ya, ini semuanya bisa dilihat, namanya morfologi itu bisa dilihat. Jadi bentuk luar dari tubuh makhluk itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, ini ya, berbagai bentuk paruh, berbagai bentuk kaki. Ya, ini untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, adaptasi morfologi. Kemudian berbagai bentuk kaki pada burung, tadi sudah. Kemudian berbagai bentuk daun. Nah, ini kalau pada tumbuhan, berbagai bentuk daun. Ya, ini. Tumbuhan xerophyt, misalnya kaktus, itu adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat panas, ya, di tempat panas. Misalnya di daerah padang pasir, itu contohnya kaktus ini. Daunnya bentuknya kecil seperti duri dan berlapis lilin. Ya. Apa manfaatnya dia punya daun seperti ini? Manfaatnya ya, supaya bisa mengurangi penguapan. Karena tempat airnya susah air, maka daunnya tidak boleh mengadakan penguapan. Nah, itu ya, untuk memperkecil penguapan. Kemudian yang kedua, kelompok tumbuhan hidrofit. Hidro itu artinya air. Jadi hidupnya di air, misalnya teratai. Ini bentuk daunnya lebar, tipis, dan stomatanya ada di permukaan atas daun. Ya, manfaat daun seperti ini adalah untuk memperbesar penguapan. Jadi karena hidupnya di air, maka dia tidak kekurangan air, bahkan berlebihan airnya. Nah, maka harus segera diuapkan supaya dia tidak mati kelebihan air. Dan yang ketiga higrofit, higro lembab.
Ya, hidup di tempat lembab. Artinya dia ini hidupnya di darat tetapi kelebihan air. Ya, di tanah yang kelebihan air. Kalau ini tadi di air, ya. Ini di darat kelebihan air. Contohnya talas. Ya, cirinya daunnya lebar, tipis, dan stomatanya ada di permukaan bawah daun. Ya, ini tujuannya punya daun seperti ini sama dengan ini tadi, karena prinsipnya sama-sama kelebihan air. Jadi untuk memperbesar penguapan. Ya, itulah berbagai bentuk daun ya, pada berbagai tumbuhan yang merupakan cara adaptasi morfologi dari tumbuhan. Kemudian bentuk ikan. Ikan itu kalau kita perhatikan bentuk tubuhnya adalah seperti torpedo atau istilahnya streamline, ya, seperti torpedo. Ujungnya runcing, belakangnya runcing, kemudian atasnya tipis, bawahnya tipis. Ya, itu bentuk ikan. Supaya apa? Supaya mudah bergerak di dalam air. Ya. Kemudian yang keenam, berbagai bentuk alat gerak. Ya, berbagai bentuk alat gerak. Misalnya manusia alat geraknya berupa kaki, kalau ikan alat geraknya berupa sirip, kalau burung alat geraknya berupa sayap. Nah ini ya, jadi sudah sesuai dengan tempat hidupnya. Kemudian yang ketujuh, adaptasi morfologi yang ketujuh, contohnya ikan laut dalam. Punya mulut yang besar, kemudian punya alat penerang. Di ikan yang ada di laut dalam itu mulutnya besar dan punya alat penerang. Kenapa? Karena di laut yang dalam itu gelap, tidak ada sinar. Maka dia beradaptasi dengan cara memiliki alat penerang. Kemudian contoh yang lainnya lagi, daun Nepenthes, daun kantong semar. Jadi daunnya berubah bentuk menjadi seperti kantong untuk menangkap serangga. Ya. Kemudian contoh ke-9, ketimun, anggur, labu. Nah, ini memiliki sulur ya, sebagai alat pengait supaya dia bisa merambat. Ya, ini merambat ke atas. Kemudian contoh adaptasi morfologi yang 10. Ini kulit macan tutul. Kulit macan tutul yang bertotol-totol. Nah, ini istilahnya kamuflase ya, untuk menyamar. Nah, ya. Ini contoh adaptasi morfologi ya. Daun kantong semar atau Nepenthes. Ini sebenarnya daun ini itu. Ya, daun tetapi berubah bentuk ya, karena adaptasi berubah bentuk menjadi seperti kantong. Ini tutupnya. Nanti kalau ada serangga masuk ya, ini tutupnya menutup sehingga serangga terjebak di dalam. Ya, maka nanti serangga itu akan dihancurkan dengan enzim penghancur ya, untuk diambil nitrogennya. Jadi tumbuhan kantong semar menangkap serangga itu bukan untuk dimakan dagingnya, tetapi hanya mengambil nitrogennya karena dia kekurangan nitrogen. Nah, ini tumbuhan Venus ya. Ini menangkap ulat. Kalau ada ulat masuk, maka nanti daunnya ini akan menutup. Nah, ya, daunnya akan menutup sehingga serangganya akan terjebak di dalam. Ini adaptasi morfologi. Itu sebenarnya daun itu yang berubah bentuk ya. Nah, inilah macam-macam contoh adaptasi morfologi. Enceng gondok ya, daunnya tanggainya menggembung untuk menyimpan udara supaya bisa terapung, tubuhnya supaya ringan. Teratai ya, tadi hidrofit ya, daunnya lebar dan tipis, stomatanya di permukaan atas daun untuk memperbesar penguapan. Ini tadi ikan laut dalam ya, mulutnya lebar ya, mulutnya besar, lebar, dan punya alat penerang. Nah, ini alat penerangnya ya, ini. Berikutnya yang kedua, jenis adaptasi kedua adalah adaptasi fisiologi. Fisio itu proses ya, logi logos ilmu ya, jadi menyesuaikan diri dengan melakukan proses-proses tertentu di dalam tubuhnya. Ini biasanya hubungannya dengan enzim biasanya ya, hubungannya dengan enzim. Adaptasi ini tidak bisa dilihat karena ada di dalam tubuh. Contoh adaptasi fisiologi misalnya ini, yang pertama, herbivora, ya, hewan pemakan tumbuhan, punya enzim selulose. Nah, ini ya, untuk menghancurkan selulosa pada dinding sel tumbuhan yang menjadi makanannya. Ya, kemudian cacing Teredo navalis punya enzim selulose.
Ini cacing ini ada di kapal-kapal, memakan kayu kapal. Nah, kayu tadi dinding selnya punya selulosa yang sangat keras, maka dia beradaptasi dengan mempunyai enzim selulose. Kemudian orang yang ada di pegunungan, hemoglobinnya lebih banyak daripada orang yang ada di dataran rendah. Ya. Kenapa? Karena di pegunungan itu oksigennya hanya sedikit. Ya, padahal kebutuhan tubuh akan oksigen sama dengan di dataran rendah. Maka tubuh menyesuaikan diri dengan meningkatkan jumlah hemoglobin supaya nanti bisa menangkap oksigen yang banyak. Ya, jadi hemoglobin itu tugasnya untuk mengikat oksigen, menangkap oksigen. Contoh adaptasi fisiologi yang lain adalah ikan laut. Ya, ikan laut ya, yang selalu minum air, urinnya sedikit dan pekat, insangnya selalu mengeluarkan garam. Nah, ya, ini ciri-ciri ikan laut itu seperti ini. Nah, ini semuanya adalah proses fisiologis, proses osmosis, proses difusi yang terjadi di dalam tubuh, tidak bisa kita lihat. Lawannya ini, contoh yang kelima, ikan air tawar. Ikan air tawar itu cirinya sedikit minum, ya, kemudian urinnya banyak dan encer. Insangnya selalu menyerap garam, jadi berlawanan dengan ini. Ya, ini semua proses di dalam tubuh tidak bisa kita lihat. Ya, ini. Kemudian contoh keenam, unta. Unta itu punya urin yang pekat dan kotorannya kering. Kenapa? Karena unta itu hidup di tempat panas yang kekurangan air, maka dia tidak boleh membuang-buang air. Maka kotorannya kering. Ya, ini air yang ada di kotoran di usus besarnya itu diserap. Ya, tidak boleh keluar. Urinnya juga begitu pekat. Jadi airnya tidak boleh keluar. Ya, ini. Kemudian contoh adaptasi fisiologi yang ketujuh, ikan air keruh. Ikan yang hidupnya di air yang keruh. Ya, misalnya ikan gurame, ikan gabus, ikan betok. Lah, bagaimana cara adaptasinya? Ikan yang hidup di air keruh itu mempunyai labirin. Ya, labirin ini ya, fungsinya untuk menyimpan udara. Ya, letaknya di kepala, di dalam, di atas insang. Ya, itu. Jadi di dalam tidak bisa dilihat. Fisiologi itu tidak bisa dilihat. Nah, ini ya. Jadi ikan gabus, ikan gurame, ikan betok atau betik. Nah, ini di kepalanya bagian dalam di atas insang ini ada labirinnya. Ya, ini untuk menyimpan udara. Karena airnya keruh, kekurangan oksigen, maka dia harus punya tempat penyimpan oksigen. Ya. Ini cacing Teredonavalis ya. Cacing Teredonavalis ini dia memakan kayu-kayu pada kapal. Nah, ini sehingga berlubang-lubang ini. Ya, kayu itu punya selulosa. Maka supaya dia bisa mencerna kayu ini sebagai makanannya, dia harus punya enzim selulose. Nah, ini adalah adaptasi fisiologi. Ya. Kemudian adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku atau behavior. Jadi makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan melakukan tingkah laku atau perbuatan tertentu. Ya, melakukan perbuatan tertentu. Ini contoh-contoh adaptasi tingkah laku. Ini, ya, misalnya bunglon ya, mampu mengubah warna tubuhnya atau istilahnya mimikri. Ya, merubah warna tubuhnya ya, sesuai tempatnya. Rayap memakan kulitnya yang terkelupas. Ya, ini tujuannya untuk mendapatkan flagellata yang ada di kulitnya yang terkelupas itu. Dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya untuk membantu pencernaan. Ya, ini jadi rayap itu kan makanannya tumbuhan, kayu. Kayu itu kan tadi punya selulosa. Kalau cacing Teredonavalis tadi atau herbivora punya enzim selulose. Cara adaptasinya secara fisiologi, rayap tidak punya. Maka dia beradaptasi dengan cara lain, yaitu dengan cara tingkah laku atau behavior. Dia memakan, ya, memakan ini kan perbuatan. Dia selalu memakan kulitnya yang terkelupas karena kulitnya yang terkelupas itu mengandung flagellata. Ya, flagellatanya dimasukkan lagi, dimakan itu untuk membantu pencernaan. Anak rayap yang baru lahir selalu menjilati dubur induknya. Nah, ini tujuannya juga unik untuk mendapatkan flagellata. Karena anak rayap
Ya, ini kan belum punya flagellata di dalam tubuhnya. Maka dia selalu menjilati dubur induknya. Karena di dubur induknya ini banyak mengandung flagellata dari kotorannya yang keluar. Gitu ya. Kemudian paus atau lumba-lumba selalu muncul ke permukaan air. Ya toh, ini kan perbuatan ya untuk bernafas. Bekecot melakukan estivasi. Estivasi itu istirahat di musim kemarau. Jadi bekecot itu kalau musim kemarau dia berdiam diri, bersembunyi, tidak mencari makan karena tidak ada makanan. Itu untuk menghemat energi. Dia berdiam diri, itu namanya estivasi. Ya. Kemudian anjing laut, singa laut, beruang kutub. Nah ini kalau saat musim dingin, namanya kutub itu sudah dingin. Kalau musim dingin, wah tambah dingin lagi, luar biasa. Maka dia melakukan hibernasi. Hibernasi itu istirahat di musim dingin. Ya, dia bersembunyi, tidak melakukan aktivitas untuk mencari makan. Kalau dia mencari makan malah mati nanti, tidak kuat dengan dinginnya udara luar. Ya, maka dia hibernasi. Ya, ini. Kemudian tumbuhan tropofit. Tumbuhan tropofit ini tumbuhan yang menggugurkan daunnya di musim kemarau, kemudian kalau musim penghujan dia trubus lagi, bersemi lagi. Jadi bisa menyesuaikan diri terhadap dua musim. Contohnya adalah tumbuhan jati, tumbuhan waru, tumbuhan randu. Ya, ini kan tumbuh-tumbuhan ini kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya, sepertinya mati, padahal tidak. Ya, ini menggugurkan daun itu kan perbuatan, tingkah laku. Nanti kalau musim penghujan tiba, bersemi lagi daunnya. Ya. Kemudian cicak, nah ini ya, memutuskan ekornya pada saat diserang musuh. Ini sengaja dilakukan ya supaya untuk mengecoh musuh, ya untuk mengecoh musuhnya. Jadi misalnya cicak diserang kucing, nanti dia memutuskan ekornya, maka kucingnya akan mengejar ekornya yang bergerak-gerak itu. Terus cicaknya lari. Nah, nanti ekor itu sedikit demi sedikit akan tumbuh lagi. Ini adaptasi tingkah laku. Ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa hewan yang melakukan adaptasi. Nih, misalnya beruang kutub. Ya, ini melakukan adaptasi morfologi. Ini bulunya ini adalah cara adaptasi morfologi. Warnanya putih sama dengan warna lingkungannya, warna es di kutub ini. Ya, ini untuk kamuflase menyamar. Bulunya tebal, ya, menyesuaikan diri terhadap dinginnya lingkungan di kutub ini. Ya. Tuh, kemudian ini adaptasi behavior, ini tingkah laku, ya. Adaptasi behavior tingkah laku. Ya. Adaptasi behavior tingkah laku. Ya, ini dia dengan berendam. Ya. Kemudian ini adaptasi morfologi. Ya, adaptasi morfologi ini tuh. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, alat geraknya berupa sayap, alat perabanya berupa sungut atau antena, sayapnya ada gambar matanya untuk mengelabui musuh. Nah, ya, ini adaptasi behavior, tingkah laku dengan cara merubah-rubah warnanya. Ya, ini. Ya, besok kita lanjut seleksi alam. Ya, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan soal-soal diskusi berikut ini. Ya. Nah, ini. Ya, silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Kemudian ini kelanjutannya. Dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Kemudian ini. Ya. Nah, sekian terima kasih. Besok kita lanjutkan materi berikutnya tentang seleksi alam.